Halo beloved people, kami percaya bahwa Anda semua selalu diberkati Tuhan. Kami senang sekali kalau Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online bersama dengan Impact Community. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari ajak keluarga yang mungkin belum siap untuk segera bergabung bersama-sama. Mari siapkan hati kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Have a blessed Sunday, enjoy the service. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, oh, atas kasih-Mu dan bermasmur nama-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Sing it loud. How great is our God? How great is our God? How great you are. Always sing, how great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Sing it. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, membuktikan bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami diberkati. Sekarang waktu dan saatnya Tuhan bicara secara khusus buat setiap kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu maka kehidupan kami boleh diubahkan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut dan bahkan menyapa Bapak Ibu dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema financial upgrade, keuangan yang meningkat atau keuangan yang diperbaharui, keuangan yang lebih baik lagi. Semua orang menginginkan upgrade. Kita ingin posisi kita dinaikkan, kita ingin gaji kita naik, kita pengen income kita meningkat. Bahkan kalau kita bayar ekonomi kelas, kita pengen di-upgrade jadi bisnis kelas. Bahkan kita yang terikat dengan hutang, kita pengen bebas oleh hutang. Bahkan kita yang punya handphone yang tua, kita pengen mengalami upgrade handphone kita yang lebih baik lagi, lebih canggih lagi. Setiap orang menginginkan upgrade. Tidak ada orang yang suka dengan downgrade. Tidak ada seorang pun yang suka diturunkan gajinya, posisinya, kesehatannya. Yang tadinya baik jadi sakit-sakitan, yang tadinya bebas dari utang jadi terikat dengan utang. Nggak ada. Namun masalahnya sesuatu yang upgrade tidak pernah datang dengan sendirinya. Sesuatu yang meningkat tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu ciptakan dan kita perlu kerjakan sesuatu untuk mengalami namanya upgrade. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kita mengalami financial upgrade. Yang pertama, untuk kita mengalami financial upgrade kita perlu rajin bekerja. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak suruh Adam dan Hawa untuk tidur-tidur, nongkrong-nongkrong, bahkan santai-santai, relax-relax. Tapi Tuhan menyuruh Adam untuk memelihara dan bahkan mengelola
taman tersebut. Kita tahu bahwa Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan itu sangat baik, sempurna. Tapi Tuhan mengatakan pada Adam dan Hawa untuk kelola. Kata mengelola arti cultivate, bikin lebih baik lagi, bikin lebih sempurna lagi. Dan betul, ketika Adam dan Hawa kemudian mengerjakannya, Tuhan tidak melarangnya, Tuhan tidak mempersalahkannya, bahkan Tuhan bisa menikmatinya. Dan Taman Eden tersebut dibikin oleh Adam dan Hawa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa melihat ternyata bekerja bukan merupakan sebuah kutuk. Bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia produktif dan diberkati. Karena waktu itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa masih sempurna, belum jatuh dalam dosa. Dan Tuhan perintahkan untuk mereka bekerja. Yang saya senang pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang saya senang pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh. Jehovah Jireh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh penyediaan. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia perkenalkan sebagai Elohim, Allah kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Berarti Adam mengerti, semakin aku kreatif, semakin aku mirip dengan Tuhan. Semakin aku tidak kreatif, monoton dan membosankan, semakin aku tidak mirip dengan Tuhan. Satu gambaran yang menarik sekali, semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton dan membosankan, semakin kita tidak mirip dengan Tuhan. Dan yang menarik, waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi, tapi Tuhan berikan bahan baku. Berarti kalau Adam dan Hawa butuh makan, dia gak ngemis-ngemis sama Tuhan, padahal Tuhan ada di depan mukanya. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa melihat burung berterbangan, ikan berenang-berenang, hewan melata jalan-jalan. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa adalah mereka berusaha untuk menangkapnya, kemudian memotong, membersihkan dan memasaknya. Dan kemudian mereka bisa menikmati makanan tersebut. Perut mereka kenyang. Sama hal ketika Adam dan Hawa butuh tempat tinggal, dia gak ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan berikan saya tempat tinggal, saya kehujanan, saya kedinginan, saya kepanasan, walaupun Tuhan ada di depan mukanya. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa adalah bahan baku di mana-mana. Dia tebang pohon, dan kemudian dia bikin dindingnya, dia tanam pilarnya, kemudian dia ambil daun-daun sebagai penutup atap, maka mereka bisa tinggal. Menunjukkan di sini orang yang rajin kerja makan enak, hidup enak. Orang yang malas kerja, hidup tidak enak, makan tidak enak. Karena Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Kadang-kadang saya bingung sama beberapa orang yang sangat bertuhan. Kalau ibadah begitu getol, begitu semangat. Seperti masa COVID-19 ini, mereka merindukan untuk bisa kembali beribadah dengan normal. Tapi begitu mereka habis beribadah, besokannya suruh kerja lemes-lemes, malas-malasan, tidur-tidur, browsing-browsing internet, bahkan coba terus posting, menunjukkan bahwa dia sedang eksis di mana-mana. Sedangkan kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak punya kepentingan memberkati orang yang malas. Tuhan punya kepentingan memberkati orang rajin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya kalau engkau dibayar atau digaji 1 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 2 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 4 juta. Kalau Anda digaji 4 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 8 juta. Kalau Anda digaji 8 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 16 juta. Kalau Anda digaji 50 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 100 juta. Jadi bukannya komplain sama pemimpin kita, ngapain kita kerja keras,
Ngapain kita mesti lembur-lembur? Dia gaji kita kecil. Harusnya kita gak berpikir demikian. Harusnya kita kerja rajin, tugas-tugas beres, tepat waktu, gak terlambat. Harusnya kita bisa bikin bos kita malu kalau kita digaji rendah. Saya percaya ketika kita rajin bekerja, bukan cuma pemimpinmu yang senang, Tuhan pun ikut senang. Dan Tuhan bisa memberkati dengan segala macam cara kepada orang-orang yang rajin. Seandainya bosmu tetap tidak mampu menggaji kamu lebih, saya percaya akan ada promosi demi promosi. Karena orang yang rajin itu cemerlang. Orang yang malas itu sungguh bikin beban. Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 10 ayat 4, orang malas akan jatuh miskin, orang rajin akan menjadi kaya. Kita melihat di sini, orang malas akan jatuh miskin, berarti sebelumnya dia tidak miskin. Sebelumnya dia mungkin berkelimpahan, tapi karena dia malas jadi jatuh miskin. Dan menarik di sini, orang yang rajin akan menjadi kaya. Sebelumnya orang ini belum kaya, tapi karena dia rajin membuat dia akhirnya kaya. Jadi sekalipun kita bertuhan, kita rohani, kita berapi-api, kita rajin mungkin beribadah, tapi kalau kita malas, pasti kita gak diberkati. Kita lihat beberapa daerah yang bertuhan, kenapa mereka hidupnya di bogar kemiskinan? Karena mereka gak rajin. Namun sebaliknya mungkin kita gak bertuhan, kita hidup sembarangan atau dalam dosa. Tapi kalau kita rajin pasti kaya. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli orang. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Cuman bedanya mereka rajin, gak takut akan Tuhan. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Masuknya besar, keluarnya juga besar. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat, sehingga kita bisa nikmati. Saya paling alergi kalau ada orang datang sama saya, pemuda, Pak tolong doakan besok saya ujian. Saya minta roh hikmat pewahyuan turun atas saya. Saya tanya sebelumnya, sudahkah kau belajar? Belum, justru itu saya minta roh hikmat dan roh pewahyuan supaya Tuhan memberikan pada saya. Iman tanpa perbuatan mati, sama seperti tubuh tanpa roh jadi mayat. Demikian juga hakikatnya iman tanpa perbuatan mati. Jadi saya berkata minta maaf, saya gak mau berdoa buat kamu, karena percuma saya doain kamu, karena kamu gak belajar pasti tidak akan pernah bisa dapat nilai bagus. Yang kamu perlu lakukan, pulang dulu belajar. Dan ini nomor telepon saya. Setelah kamu belajar, kamu kontak saya akan mendoakan kamu dengan sukacita. Oh begitu Pak? Memang begitu mekanismenya. Ada orang datang sama saya berkata begini, Pak tolong doakan. Saya sudah 3 bulan tidak dapat pekerjaan, padahal saya sudah rajin beribadah. Saya tanya, sudahkah kau melamar pekerjaan? Sudah Pak. Saya tanya, selama 3 bulan berapa surat lamaran pekerjaan kamu kirim? 2. Kamu tahu orang dunia tanpa Tuhan, 1 hari minimal 2 surat lamaran pekerjaan. Berarti kalau 3 bulan ada sekitar 180 surat lamaran pekerjaan. Nah bayangkan, coba kamu surat lamaran pekerjaan cuma 2, sedangkan orang dunia 180. Kira-kira yang diterima yang mana? Yang 2 surat lamaran pekerjaan atau yang 180? Nah, kamu bisa bayangkan, seandainya kamu juga rajin seperti mereka, mengirim 180 surat lamaran pekerjaan, tiap hari at least 2, plus didoain, pasti salah satunya akan tembus. Orang rajin pasti diberkati. Orang malas jadi benalu, jadi parasit, jadi beban. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika pasal ke-3 ayat 10, orang yang malas lebih baik jangan makan. Artinya Paulus berkata begini, orang malas lebih baik jangan hidup. Karena hidupnya jadi benalu, hidupnya jadi beban buat keluarganya, jadi beban buat orang lain. Jadi itu sebabnya kalau hidupmu mau berdiri di atas kaki kita sendiri, gak selalu disuplai sama orang, gak selalu harus
jadi beban atau bikin orang lain jadi sapi perah. Yang kita perlu lakukan adalah rajinlah kerja, rajinlah berpikir. Hari-hari ini banyak teman-teman saya yang dimana mereka usahanya nggak jalan, mereka akhirnya putar otak mereka dan kemudian mereka rubah bisnis yang lain yang memang lagi dimana bagus demandnya, akhirnya jalan. Karena orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, orang yang bekerja keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan dua, Anda mau hidup keras atau berkat keras. Jadilah orang yang rajin bekerja, rajin berpikir, rajin berdoa, maka berkat tak terduga-duga selalu mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengalami financial upgrade, peningkatan dalam keuangan, yaitu mampu merencanakan investasi, bukan sekedar kesenangan sesaat. Amsal pasal 30 ayat 24. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Investasi bicara soal pengelolaan kelebihan dana. Dana lebih, dia coba kelola, dia coba atur, dia coba manage. Di sini Raja Salomo bukanlah seorang raja yang nganggur sampai dia memperhatikan semut-semut kecil. Ternyata semut adalah bangsa yang tidak kuat, tapi menyediakan makanan di musim panas. Binatang terkecil tapi bijaksana. Semut ini bukan cuma rajin kerja, tapi dia juga rajin investasi. Bayangkan, badan semut aja kecil, kepalanya lagi kecil, apalagi otaknya. Ada yang pernah belah otak semut? Tapi semut yang kecil aja bisa berpikir melenting ke depan. Dia bisa membedakan mana yang perlu dimakan hari ini dan mana yang perlu disimpan untuk masa depannya. Karena dia mengerti dunia ini gak selalu berkelimpahan. Dunia ini gak selalu musim panas. Musim panas adalah musim subur. Di negara yang 4 musim, tapi musim dingin adalah musim paceklik, di mana semua gak tumbuh lagi. Semua tahu yang dilakukan dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia rajin menyimpan makanannya di lumbung-lumbungnya, rajin investasi. Ketika datang musim paceklik, semut rileks, semut santai, semut tidak panik, semut tidak mati karena kelaparan. Semut mati bukan karena kelaparan, semut mati seringkali diinjak sama kaki kita. Satu gambaran di mana Tuhan sedang mengajar pada kita untuk belajar dari semut, bahwa dunia ini gak selalu ada di atas. Kadang-kadang ada masa, ada di bawah. Yang kita perlu lakukan adalah Yesus mengajarkan, pisahkan mana roti dan mana benih. Roti ada sesuatu yang kita makan, kenyang hari ini, dapat tenaga untuk bekerja. Tapi benih adalah sesuatu yang kita tanam untuk masa depan kita. Jadi ketika kita pintar bijaksana mengelola, dapat income, yang kita lakukan, kita bisa nikmati roti kita mungkin 60%. 10% dikembalikan kepada bagian Tuhan. 10% lagi kita bisa berkati keluarga dan orang lain. 20% kita bisa investasikan. Maka ketika datang musim krisis, kita tenang. Karena dunia ini selalu berputar. Kita gak selalu ada di atas. Suatu kali kita ada momen di bawah. Dan ketika kita punya investasi, datang masa paceklik atau musim krisis, seperti Yusuf. Masa 7 tahun kelimpahan, dia bukan cuma kenyang, tapi menyimpan semua persediaan bahan makanan di gudangnya. Seketika datang musim krisis, dia tenang. Dan yang menarik, ketika musim krisis datang, kalau kita punya investasi, selain kita tenang, yang pertama keuntungan kita rileks, gak sampai panik, gak sampai jantungan, gak sampai ketakutan. Yang kedua keuntungannya, begitu banyak orang akan datang sama kita, menjual aset mereka dengan harga yang murah meriah. Karena sebuah barang di musim kelimpahan harganya tinggi, tapi sebuah barang di musim krisis harganya murah meriah. Seperti sekarang, harga mobil, harga rumah, harga aset, harga barang banting-banting. Nah ketika orang tersebut jual, kemudian kita beli, orang tersebut bisa makan dari aset yang mereka jual sama kita.
Seandainya musim paceklik ini berkepanjangan, dia datang lagi dan berkata, aku udah gak punya lagi aset. Semua sudah jadi milik buruh. Tolong bantu saya untuk saya bisa makan. Dan kemudian kita bantu dia karena kita masih punya persediaan bahan makanan. Kita tolong dia dan kita bisa pimpin orang itu kepada kebenaran. Dan berikutnya yang menarik, begitu datang musim kelimpahan berikutnya lagi, maka harga barang-barang yang Anda beli dengan murah meriah di musim paceklik, di musim krisis, naik berlipat kali ganda. Jadi ada 4 keuntungan kalau kita tuh invest di musim kelimpahan yang pertama. Ketika datang musim paceklik, musim krisis, kita tenang dan rileks, tidak panik. Keluarga kita tetap sejahtera. Yang kedua, kita bisa beli aset dengan harga yang murah meriah di musim krisis. Yang ketiga, kita bisa bantu banyak orang dan menuntun orang tersebut pada kebenaran. Dan yang keempat, begitu datang musim kelimpahan kembali, harga barang, aset-aset yang kita beli dengan harga murah meriah naik berlipat kali ganda. Usia 30-60 tahun adalah usia kita menabung. Usia kita mengumpulkan, karena usia 30-60 tahun adalah usia produktif, di mana orang masih sehat, income-nya bagus, dan gak keluar masuk rumah sakit. Tapi begitu usia 60 sampai usia 90 tahun adalah usia kita mengambil. Usia kita gak lagi produktif. Istilahnya udah pensiun, banyak keluar masuk rumah sakit. Jadi akibatnya kita harus banyak keluarin uang. Nah, apa yang terjadi kalau kita usia 30 sampai 60 tahun, kita tuh punya aset di mana-mana, kita punya investasi atau kita punya simpenan, maka kita rileks, kita tenang, kita akan selalu diterima dimanapun, baik itu di teman, di komunitas, ataupun di keluarga. Namun apa yang terjadi kalau di usia 30 sampai 60 tahun kita gak punya investasi, kita gak punya aset, kita gak punya simpenan, maka hidup kita akan jadi benalu, jadi parasit buat keluarga, buat teman, buat saudara-saudara dan sebagainya. Gak diinginkan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Malayaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ada 2 tugas Tuhan. Tugas Tuhan yang pertama yaitu mencurahkan hujan. Sebab benih kalau tidak ada hujan, dia tidak bisa tumbuh. Tugas Tuhan yang kedua yaitu menjaga ladang, menjaga aset, supaya benih tersebut jangan rusak atau dicuri. Tapi tugas kita juga 2. Peran kita 2. Yang pertama, peran kita adalah mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Yang kedua, peran kita adalah setelah memberi apa yang jadi bagian Tuhan, perpuluhan, yang kedua kita menanam benih. Sehingga ketika Tuhan genapi janjinya, curahkan hujan, jaga aset, maka benih tersebut tumbuh, benih tersebut terjaga. Apa yang terjadi kalau kita sebagai anak Tuhan cuman rajin memberi perpuluhan, tapi gak tanam benih? Nah, ini kebanyakan orang bisa lakukan, alami. Cuman rajin memberi perpuluhan, tapi gak nanam benih. Maka hujan turun, Tuhan tetap genapi janjinya. Hujan turun, aset dijaga, tapi karena gak ada benih, cuman jadi tanah becek. Sia-sia. Ketahuilah, sadarilah, satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam akan melahirkan ratusan benih. Ratusan benih yang kita tanam akan menghasilkan ribuan benih. Tapi ribuan benih yang kita tanam akan menghasilkan hutan belantara. Kita ini gak selalu sehat, kita gak selalu ada di atas. Penting untuk kita membuka sumur-sumur baru dengan investasi. Kalau kita cuma mengandalkan kerjaan saja tidak cukup. Seandainya mampet sumur kita, paling tidak masih ada beberapa sumur lainnya yang bisa menghasilkan air, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi saya encourage buat kita semua untuk kita bisa bukan cuma rajin bekerja, tapi rajin investasi. Bisa tanya sama Tuhan, apa yang harus dikerjakan dalam investasi. Pastikan yang kita investasikan
Ada sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita udah pelajari, sesuatu yang kita udah diskusikan dengan teman-teman dan yang lainnya. Saya percaya, maka hari-hari ke depan kita nggak usah panik dengan krisis, dengan bencana, karena kita nggak pernah tahu bahwa COVID ini kapan berakhir. Seandainya berakhir, nanti mungkin ada COVID lainnya berikutnya. Tapi paling tidak kalau kita udah rajin kerja, rajin investasi, ini jaminan untuk keamanan finansial bagi hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menginspirasi untuk kami jadi orang-orang yang rajin. Bantu supaya kami bisa berpikir keras, berdoa keras, dan bekerja keras untuk menghasilkan berkat yang keras. Jauhkan daripada kami niat yang malas berpikir, malas bekerja, dan malas berdoa. Dan yang kedua, kami belajar untuk kami bisa mengalami financial upgrade. Kami mau rajin untuk investasi juga. Berikan pada kami mata yang jeli untuk kami bisa invest pada tempat-tempat yang tepat. Dan bantu kami untuk kami bisa melunasi semua cicilan-cicilan kami. Dan kami boleh punya pekerjaan yang diberkati Tuhan dan bahkan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Dengan demikian kami mengalami terobosan dalam keuangan, kami boleh mengalami peningkatan juga dalam keuangan. Kami boleh berdiri di atas kaki kami sendiri, dan kami juga boleh jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami mau mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang memohonkan pertobatan dari penyimpangan seksual. Dan mereka yang sakit, kami berdoa agar kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap penyakit lambung, gangguan pernafasan, dan mereka yang terjangkit COVID-19. Juga berdoa untuk pertobatan dari pasangan yang berselingkuh. Kemudian Tuhan berkati untuk orang-orang yang terjerat hutang, supaya mereka boleh menyelesaikan hutang-hutang mereka. Berkati untuk anak-anak yang sekolah supaya studi mereka boleh lancar. Berkati kerinduan pasangan yang ingin dikaruniai keturunan Tuhan. Juga berikan kasih karunia-Mu supaya orang yang terikat dengan dosa pornografi boleh dibebaskan. Berdoa Tuhan untuk kerinduan seorang ibu yang ingin suaminya berperan sebagai imam. Juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, khususnya mereka yang ditinggalkan keluarganya karena COVID-19 Tuhan. Berdoa untuk pertobatan keluarga dari dosa berhala, dan juga pemulihan jiwa dari keinginan bunuh diri. Kami menumpangkan tangan atas setiap permohonan doa ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Kiranya Kau menilik setiap permohonan doa ini Tuhan, dan menolong setiap mereka. Berikanlah belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Tolonglah mereka Tuhan. Anugerah-Mu membuat mereka sembuh. Anugerah-Mu yang memulihkan mereka dan memampukan mereka untuk bebas dari segala dosa. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap permohonan doa yang Tuhan sudah jawab. Untuk orang-orang yang telah disembuhkan dari penyakitnya. Untuk orang-orang yang boleh menang atas amarah Tuhan. Untuk orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang yang bersaksi hidup mereka diberkati Tuhan. Juga masalah menggaji pegawai yang telah terselesaikan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami percaya orang yang berharap Tuhan pasti akan menemukan jawaban. Kami juga ingin mengambil kesempatan untuk berdoa untuk setiap partner tangan pengharapan, para donatur Impact Community. Berdoa supaya Tuhan mengembalikan setiap taburan mereka Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menghujani hidup mereka. Kiranya kasih dan kebaikan-Mu senantiasa menyertai mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, usaha mereka Tuhan. Tuhan senantiasa kiranya menganugerahkan kebaikan-Mu. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Mereka selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Mari buka hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu, sehingga Tuhan senantiasa memampukan engkau melakukan segala pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
perlindungan kuasa darahnya sempurna atas hidupmu dan seisi rumahmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan segala niat jahat orang. Kiranya berkat Tuhan ada atas rumahmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatmu berhasil. Berkat Tuhan atas rumah tanggamu dan anak-anakmu. Hanya di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih telah beribadah bersama Impact Community. Saya percaya bahwa Anda diberkati dengan firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini. Minggu depan, tanggal 14 Juni, kita akan kembali beribadah jam 10 pagi dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Minggu depan Praise and Worship akan dilayani oleh Jason Irawan dan Frankie Kuncoro, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. 2 minggu yang akan datang, ibadah Impact Community yang biasa diadakan jam 1 siang akan pindah ke hari Sabtu tanggal 20 Juni jam 18 waktu Indonesia Barat, sehingga hari Minggu tanggal 21 Juni kita hanya akan mengadakan ibadah online jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan mulai tanggal 20 Juni dan seterusnya, Impact Community mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu malam jam 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya akan melaporkan donasi yang telah disalurkan untuk program peduli sesama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sejauh ini kita telah membagikan 692 APD, 2025 paket makanan siap saji, 7.478 paket sembako, 470 orang yang mendapat bantuan dana tunai, dan juga kami telah melayani konseling sebanyak 3.379 orang, dan total masker yang sudah dibagikan 24.284 piece. Kami mengucapkan terima kasih buat dukungan teman-teman untuk mereka yang sangat membutuhkan, khususnya di masa COVID-19 ini. Terima kasih telah mempercayai Impact Community untuk menyalurkan bantuan Anda, dan juga terima kasih untuk support yang diberikan kepada Tangan Pengharapan, sehingga kami bisa terus menolong lebih banyak orang, dan juga ada 5.000 anak yang terpelihara hidupnya berkat uluran tangan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagi Anda yang ingin menabur bagi pelayanan Impact Community dan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui rekening di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang pelayanan kami, Anda juga dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Sampai berjumpa minggu depan. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Mereka harus tetap berjuang. Mereka harus tetap berjualan. Mereka tak bisa tetap di rumah saja. Pak, udah makan belum tadi yang kita ngasih, Pak? Udah habis, Pak. Oh, udah habis. Udah makan. Lagi panas dingin, Pak. Oh, Bapak Bapak lagi sakit. Iya, cuman baru ini, Pak. Tadi mah enggak, baru malam ini gitu. baru malam ini. Kurang enak. Ya, Pak, ini, Pak, tinggal nggak ada tempat tinggal. nggak ada tempat Merantau tinggal. dari Sumatera, cuman apa namanya? Kerjaan gitu, jualan mainan anak-anak. Kalau sebelum Covid tuh kita keliling aja di kampung gini masih banyak yang beli. Sekarang orang kalau kita keliling takut beli. Kita keliling kadang-kadang nggak di ini gitu, dia apa? Takut kita kena virus itu. Gitu. Jadi kadang-kadang cuma satu-satu gitu, Pak. Kalau antara 20 paling 2 orang lah yang beli. Bener, Pak, kalau hidup jalanan ini memang kadang kalau dalam keadaan Covid ini nangis, Pak. Mau ngadu sama siapa, orang tua jauh, pulang nggak bisa, dari mana lagi, keluarga nggak ada di sini, yang bantu nggak ada. Sekarang mulung nggak bisa,
nyari nafkah nggak bisa, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Untuk sehari-harinya kan butuh makan, butuh apa. Emang di sini ya kita bersyukur sama Tuhan, selalu dikasih kesehatan. Kayak ada berkat begini, sembako apa ini kan untuk menyambung hidupnya warga sini. Terima kasih udah dikasih bantuan sarung, jarang sarung gini ngalamin, baru sekali inilah gitu. Biasa mah gini aja letak, kadang bangun nggak bisa, kedinginan, kena angin malam itu. Segala bentuk bantuan dan donasi yang telah Anda berikan telah membantu mereka dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah. Pada minggu ini, kita telah membagikan 500 paket sembako di wilayah Pamulang, Kebonanas, Pluit, dan Cawang, serta 350 makanan siap saji beserta sarung dan masker di wilayah Harmoni, Kemayoran, Glodok, Kota Tua, dan Roksi. Pembagian donasi yang telah didistribusikan oleh Yayasan Tahan Pengharapan berupa 692 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 2.025 bantuan makanan siap saji beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma, 7.478 bantuan sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker, serta 470 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke 105 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban sesama mengatasi masa sulit akibat virus COVID-19. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tahan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung dan masker bagi mereka yang tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui Yayasan Tahan Pengharapan. Helping people live a better life.